Betapa indahnya kehidupan orang-orang yang beriman. Segala yang terjadi di dalam dunia ini, bagi mereka tiada yang merugikan. Segalanya dijadikan pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alhamas sabra fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Amma ba'd. Dewan juri yang bijaksana, sahabat dakwah yang insya Allah mudah-mudahan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dakwah yang dirahmati oleh Allah, sejak saya tadi berdiri di sini, saya meyakini bahwa setiap manusia pasti mempunyai masalah. Betul apa betul? Banyaknya masalah dalam hidup kita ini, satu kuncinya, yaitu sabar. Apa? Sabar. Hidup kita ini ibarat sebuah gelombang. Kadang kita berada di puncak yang indah, tapi kadang juga kita berada di lembah. Kadang kita mendapatkan kesenangan, tapi kadang juga kita mendapatkan kesulitan. Dalam hidup ini, Allah pasti akan menguji, terutama itu adalah orang yang beriman. Di dalam Al-Quran, surah Al-Ankabut ayat 2, Allah telah menjelaskan, apakah manusia mengira telah dibiarkan mengatakan kami telah beriman, sementara mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ujian dari Allah itu sangatlah banyak. Di antaranya ada yang tidak menyenangkan hati kita. Surah Al-Baqarah ayat 155, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sahabat dakwah yang dirahmati oleh Allah, di dalam ayat ini Allah telah jelaskan bahwa Allah pasti akan menguji manusia dengan ketakutan, kelaparan, kemiskinan, bahkan kehilangan orang-orang yang disayangi dan sebagainya. Dan itu semua adalah suatu hal yang tidak mudah. Betul apa betul? Tapi pertanyaannya, kenapa Allah beri kita ujian? Sahabat dakwah tahu? Jawabannya ada di ujung ayat ini. Wabasyiris sabirin. Ternyata Allah akan memberikan kegembiraan kepada orang-orang yang bersabar. Sahabat dakwah yang dirahmati oleh Allah, ada 4 level manusia. Ketika diuji oleh Allah, dia bersikap. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama, orang-orang yang lemah. Ketika diuji oleh Allah, dia berkeluh kesah. Kenapa ini terjadi? Aku tidak mau seperti ini. Bahkan ada yang menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, orang-orang yang sabar. Ketika diuji oleh Allah, dia tidak mau berputus asa dari rahmat Allah. Yang ketiga, orang-orang yang ridha.
ketika diuji oleh Allah, dia terima dengan lapang dada. Dan yang keempat, orang-orang yang bersyukur. Yakni ketika diuji oleh Allah, dia yakin bahwa ujian itu akan menambahkan kebaikan dan akan meningkatkan derajat keimanannya. Sahabat dakwah yang dirahmati oleh Allah, banyak sekali keutamaan orang-orang yang bersabar. Di antaranya, orang yang bersabar itu dicintai oleh Allah. Yang kedua, senantiasa bersama dengan Allah. Yang ketiga, disediakan kamar-kamar di surganya Allah. Dan yang keempat, mendapatkan pahala tanpa batas. Nah, betapa mulianya lah orang-orang yang bersabar, sahabat dakwah sekalian. Sampai-sampai di dalam kitab Al-Minhaj As-Sawi dinukil perkataan Ali bin Abi Thalib yang mengatakan as-sabru minal iman bimanjilatir ra'si minal jasadi wala imana liman la sabaralah. Posisi kesabaran dalam keimanan itu seperti kepala pada tubuh kita. Maka tidak ada keimanan tanpa kesabaran. Sahabat dakwah yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, mari kita tanamkan kesabaran dalam hidup kita ini. Yakni apalagi ketika diuji oleh Allah dengan berbagai kesulitan. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Tak ada gading yang tak retak, retaknya itu bagai ukiran. Tak ada lautan yang tak berombak, ombaknya itu bagai lukisan. Buah durian dan biji selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, nasrum minallah wa fadhun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.